Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan Permesta atau perjuangan rakyat semesta atau kadang bisa disebut perjuangan semesta. Pemberontakan ini terjadi di wilayah Sulawesi. Nah, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi dan bagaimana jalannya peristiwa tersebut, kita akan bahas lebih mendalam pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum memasuki materi mengenai peristiwa pemberontakan Permesta, alangkah baiknya kita membahas tokoh-tokoh, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat di dalam konflik. Diawali dari tokoh yang menggerakkan konflik di bidang organisasi, ada organisasi yang menggerakkan pemberontakan ini adalah para anggota Kenil yang tergabung di dalam Komando Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara. Sulawesi Selatan dan Tenggara atau disingkat KUDP-SST. Jadi sebenarnya ini adalah para anggota TNI waktu itu, para perwira. Kebanyakan para perwira tersebut adalah mantan anggota Kenil. Nah, tokoh-tokoh militer yang terlibat sebagian besar merupakan perwira teritorium 7 Wirabuana yang menaungi kawasan Indonesia bagian timur. Nah, tokoh tersebut terlibat diantaranya seperti Letkol Muhammad Saleh Lahade, M. Yusuf, Mayor Somba, dan tokoh utamanya adalah Letkol Franje semua. Nah, para perwira-perwira ini sebenarnya memiliki jasa yang besar waktu Indonesia merdeka, bahkan sampai akhirnya sebelum terjadinya pemberontakan Permesta. Tapi karena melihat kondisi yang terjadi pada waktu itu di kawasan Sulawesi, adanya ketimpangan sosial dan pembangunan, akhirnya para perwira-perwira ini merasa ingin melakukan perubahan dengan cara mendeklarasikan wilayah Sulawesi Selatan sebagai kawasan Permesta. Nah, tidak lain sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun kawasan daerah di Sulawesi, khususnya di wilayah Sulawesi. Kemudian tokoh kedua yang terlibat di dalam konflik ini adalah dari organisasi yaitu pemerintahan daerah Sulawesi Selatan. Jadi ada beberapa anggota atau perwakilan dari pemerintah daerah Sulawesi Selatan yang ikut juga tergabung dalam gerakan Permesta ini. Jadi tidak hanya golongan militer, gerakan ini juga didukung oleh delegasi pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Tokoh yang terlibat di dalam gerakan konflik Permesta dari golongan pemerintah daerah antara lain ada Andi Baharudin, kemudian Heng Rondowu, serta delegasi dari pemerintahan Provinsi Sulawesi. Ada juga dari Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu juga bergabung ke dalam gerakan Permesta. Memang gerakan ini karena berdasarkan keinginan untuk memajukan daerah Sulawesi, jadi gerakan ini banyak didukung oleh kelompok masyarakat, pemerintah, maupun dari golongan militer. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang meredamkan konflik ini. Yang pertama adalah organisasi dari TNI
dengan melakukan operasi gabungan TNI. Sedangkan tokoh-tokoh secara individu yang meredam aksi ini ada dari golongan militer, yaitu Kolonel Rukminto Hadiningrat, kemudian Letkol Sumarsono, kemudian ada Abdul Haris Nasution, ada Nicholas Bondan, dan ada Kawilarang. Nah, bagaimana latar belakang pemberontakan Permesta ini? Mengapa pada akhirnya Permesta ini dikatakan sebagai pemberontakan? Memang ada perdebatan pada waktu itu, sebenarnya Permesta ini pemberontakan ataukah keinginan beberapa kelompok untuk mengadakan perubahan. Di dalam bukunya Anthony Reid juga mengatakan bahwa Permesta ini sebenarnya adalah pemberontakan setengah hati. Jadi tidak niat mereka melakukan pemberontakan ini. Mereka hanya menginginkan adanya perubahan yang ada di sekitar Sulawesi. Nah, baik, kita akan membahas tentang latar belakang pemberontakan Permesta. Latar belakang pertama yaitu adanya ketidakpuasan terhadap anggaran biaya pembangunan daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Jadi pada waktu itu memang Indonesia sedang mengalami kondisi baru merdeka, jadi ekonomi Indonesia masih belum pulih. Waktu itu negara Indonesia sangat bergantung pada hasil-hasil perkebunan, kemudian hasil-hasil pertambangan yang ada di berbagai daerah, kemudian hasil dari perkebunan dan pertambangan dari berbagai daerah tersebut harus disetorkan kepada pemerintah pusat sebesar 70%. Sedangkan daerah hanya mendapatkan 30%. Nah, itu yang membuat beberapa daerah kesulitan untuk membangun daerahnya karena anggaran pemasukan mereka hanya sebesar 30%, sehingga mereka ketika mau membangun jembatan atau membangun jalan atau memperbaiki gedung, dana mereka sedikit karena sebagian besar hasil dari penghasilan dari sekitar daerah itu dikirim ke pusat. Sedangkan di pusat itu terjadi pembangunan, ya karena di pusat memang karena pusat ibu kota sehingga harus istilahnya wajahnya dulu diperbaiki, baru sekitarnya baru diperbaiki. Tetapi waktu itu ada kecenderungan bahwa daerah itu kan yang menghasilkan uang, tetapi kenapa yang dibangun adalah daerah Jawa. Jadi memang waktu itu ada istilahnya stigma negatif antara Jawa dan luar Jawa. Jadi semua terjadi kecenderungan kecemburuan sosial terhadap Jawa. Bahkan itu terjadi sampai sekarang. Kemudian ketimpangan sosial dalam pembangunan di daerah Jawa dan di daerah lainnya. Melihat dokumen perencanaan 5 tahun yang dikeluarkan pemerintah Soekarno pada tahun 1955, waktu itu memang sebagian besar pusat pembangunan dikonsentrasikan di Jawa dengan cara memperbaiki pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa, termasuk Tanjung Priok, Tanjung Mas, dan Tanjung Perak. Itu semuanya diperbaiki karena untuk meningkatkan akses perekonomian. Kemudian memperbaiki pasar, bangunan, dan jembatan itu sebagian besar memang dilakukan di Jawa karena sebagai pusat dari pemerintahannya di Indonesia. Kemudian pembagian pendapatan daerah atau biaya pembangunan lokal tidak merata. Jadi ketika uang yang disetorkan kepada pemerintah itu sebesar 70%, kemudian feedback yang mereka dapatkan atau umpan balik yang mereka dapatkan itu sangat kecil sekali. Nah, itu yang membuat mereka
tidak bisa menggerakkan perekonomiannya, karena ekonomi itu berkaitan erat dengan fasilitas pembangunan. Jika pembangunannya meningkat seperti pasar, jalan, maka perekonomiannya juga akan meningkat. Nah, waktu itu beberapa daerah itu mengalami kesulitan karena terjadinya ketidakmerataan pembangunan, karena tidak mempunyai uang sehingga mereka itu tidak bisa menjalankan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah Komando Pengamanan Sulawesi Tenggara yang berada di KUD BSST masih belum menjadi Kodam atau Komando Daerah Militer atau KDM, dan masih berada di dalam TT Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur yang bermarkas di Makassar. Jadi fasilitas militer juga masih menginduk di Makassar, belum menjadi Kodam tersendiri atau Komando Daerah Militer. Nah, bagaimana proses terjadinya pemberontakan Permesta ini? Pemberontakan Permesta ini berlangsung cukup lama sekali, tahun 1957 sampai 1961. Jadi ada 3 tahun waktu berjalan. Cukup lama sekali, dan pemerintah waktu itu sepertinya ada berbagai perbedaan pendapat atau tanggapan mengenai pemberontakan Permesta ini. Nah, pada awal gerakan ini, Permesta ini, mereka menggalang dukungan terlebih dahulu dari lapisan masyarakat sebelum menuju pemberontakan Makassar dengan mengeluarkan piagam Permesta di Makassar yang ditandatangani oleh 51 tokoh. Jadi mereka menggalang dukungan dulu bahwa frame atau propaganda yang mereka berikan yaitu bahwa keinginan kelompok-kelompok militer yang menggerakkan Permesta ini adalah keinginan untuk membangun daerah Sulawesi, memeratakan pembangunan. Dan jadi hasil-hasil perkebunan yang ada di sekitar Sulawesi, terutama kopra, itu mereka jual, kemudian hasilnya mereka kembalikan ke masyarakat dengan cara membangun beberapa bangunan, memberikan bantuan kepada masyarakat seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah pergerakannya menyebar dari awalnya Sulawesi Selatan, menyebar ke Sulawesi Utara, bahkan sampai ke Nusa Tenggara dan daerah Maluku. Yang ketiga, pada awalnya memang kelompok yang menggerakkan ini adalah kelompok dari militer yang dipimpin oleh Regis Samu semua. Kemudian para militer ini juga mengajak pemerintah daerah untuk menyuruhkan tuntutan otonomi daerah kepada pemerintah pusat. Jadi untuk memajukan pembangunan, mereka menginginkan memberikan gagasan pada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Memang pada waktu itu semua kebijakan masih sentralistik. Nah, kenapa masih sentralistik? Karena waktu itu memang Indonesia kondisinya masih belum aman, belum stabil seperti sekarang. Pada waktu itu kita ingat Indonesia baru merdeka, banyak ancaman dari luar, agresi militer dari Belanda, dan beberapa pemberontakan juga, konsolidasi politik juga masih lemah, sehingga perlu sentral untuk mengatur atau memulihkan kondisinya secara teratur. Kalau sendiri-sendiri takutnya nanti daerah bergerak sendiri-sendiri sehingga justru nanti malah menimbulkan perpecahan. Kemudian yang keempat, mengumpulkan dukungan dari para perwira TT Tentara Teritorium 7 Indonesia Timur. Banyak perwira akhirnya yang bergabung dari Sombor, kemudian Lahadi, dan lain sebagainya yang bergabung dalam gerakan Permesta ini.
bagaimana mereka menjalankan bentuk protesnya dari konflik ini. Yang pertama adalah pimpinan daerah di Makassar, baik dari pemerintah maupun militer, mengunjungi Jakarta untuk menyuarakan otonomi daerah yang lebih besar di Indonesia Timur. Jadi beberapa pemimpin daerah waktu itu bertemu Perdana Menteri Ali Sastro, baik dari gubernur Sulawesi Selatan dan pemerintah. Pimpinan militer waktu itu adalah Hadi juga, itu bertemu di Jakarta untuk menyuarakan tuntutan tentang otonomi daerah di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, tuntutannya yaitu pemerataan pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak demi pembangunan daerah. Jadi selain penuntut penyelenggaraan otonomi daerah, mereka juga menuntut agar pendapatan atau alokasi daerah itu diperbesar karena untuk pembangunan di kawasan daerah di luar Jawa. Kemudian yang ketiga adalah membentuk komando daerah militer di Sulawesi. Tentu saja untuk mengamankan wilayah Indonesia, maka mereka menginginkan pembentukan Kodam atau Komando Daerah Militer di Sulawesi. Yang keempat, setelah tuntutan tidak dianggap oleh pusat, mereka akhirnya mengadakan rapat dan bersepakat untuk mendeklarasikan Permesta. Itu beberapa bentuk protes yang dilakukan oleh Permesta ketika melaksanakan konflik. Nah, kita sekarang memasuki pada puncak konflik. Bagaimana puncak konflik dari Permesta ini? Diawali pada tanggal 2 Maret 1957 di kediaman Gubernur di Makassar dan di hadapan 50 hadirin. Semua kemudian memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah TT, Tentara Territorial 7, yaitu seluruh wilayah Indonesia Timur. Jadi sebenarnya mereka di dalam isinya deklarasi itu tidak ada kata-kata memisahkan negara Republik Indonesia. Kata-katanya hanya menyatakan darurat perang dan tetap bergabung di wilayah Indonesia, Republik Indonesia. Makanya di dalam beberapa sumber buku menyebutkan sebenarnya Permesta ini bukan pemberontakan sepenuhnya pemberontakan, tetapi pemberontakan setengah. Jadi sebenarnya tidak meniat untuk memberontak karena keinginannya tidak disetujui, makanya mereka melakukan ini agar permintaannya didengar oleh pemerintah pusat. Nah, mengapa Fiji Samoa mengumumkan keadaan perang? Jadi untuk atau DOM, daerah operasi militer, ini untuk mengamankan wilayah Sulawesi dan mengambil alih beberapa pemerintah daerah tangan militer agar pembangunan di sekitar Sulawesi dapat dilaksanakan secara teratur. Kemudian yang kedua, Lahadi membacakan piagam perjuangan semesta atau piagam Permesta. Kemudian menyusun pemerintahan militer di beberapa kawasan. Beberapa kawasan itu termasuk daerah Makassar, Manado, bahkan sampai ke Nusa Tenggara dan daerah Maluku. Kemudian melancarkan gerakan pemberontakan dan gerilya di beberapa tempat. Nah, ada memang beberapa tanggapan dari pemerintah pusat terhadap konflik ini yang akan kita jelaskan pada penyelesaian konflik. Nah, bagaimana pemerintah menanggapi deklarasi yang dilakukan oleh Permesta ini? Pertama, tanggapan dari Jakarta sebenarnya mengadakan pertemuan dan musyawarah nasional dari kedua belah pihak untuk bagaimana solusi terbaik tentang pembangunan di kawasan
Sulawesi, dan Indonesia Timur. Tetapi dalam musyawarah nasional dan pertemuan tersebut deadlock atau tidak jalan buntu sehingga tidak ditemukan solusi. Yang akhirnya nanti kelompok Komesta melakukan deklarasi dan melakukan pemberontakan. Nah, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam atas proklamasi itu. Kemudian pemerintah melakukan operasi militer sebagai solusi meredakan pemberontakan. Ada beberapa operasi militer, ada 3 operasi militer yang dilakukan pemerintah untuk meredam Komesta. Yang pertama ada operasi Merdeka yang dipimpin oleh Sumarsono, kemudian ada operasi Sabta Marga, nanti ada operasi Sabta Marga 1, 2, 3, 4 sampai 4 yang dipimpin oleh Rukminto, kemudian yang terakhir nanti ada operasi gabungan TNI yang langsung dipimpin oleh Aha Nasution. Yang ketiga, karena mengalami beberapa kekalahan, akhirnya pihak dari Komesta ini terdesak dan menginginkan adanya perundingan dengan pemerintah pusat. Pada perundingan tersebut akhirnya disepakati kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan damai dengan melakukan gencatan senjata. Nah, atas dasar itu pada akhirnya beberapa anggota dari Komesta ini mendapatkan pengampunan, amnesti dan abolisi kepada anggota Komesta yang dituangkan dalam Kepres atau keputusan Presiden. Nah, yang pada intinya adalah memberikan pengampunan terhadap anggota Komesta yang dengan syarat bahwa anggota Komesta tersebut kembali setia terhadap Ibu Pertiwi atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu saja semua peristiwa pemberontakan ini mengakibatkan dampak terhadap masyarakat. Nah, apa dampak dari pemberontakan Komesta ini bagi masyarakat? Yang pertama adalah peristiwa Komesta ini mengakibatkan korban tewas sebanyak 10.150. Itu bukan jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang sangat banyak. Dalam waktu 3 tahun ada 10.150 orang meninggal di pihak RI atau Republik Indonesia, dengan rincian 2.500 prajurit, 956 anggota OPR atau Hansip, 274 polisi, dan 5.600-an penduduk sipil. Jumlah yang sangat banyak sekali. Kemudian ada 394 desa mengalami kerusuhan dan puluhan kecamatan dan 1 kabupaten kota Mobagu yang terbakar. Kemudian ada 27.000 warga yang mengungsi akibat ini, karena agar tidak terjadi jatuh korban banyak, ada 27.000 warga yang mengungsi. Banyak rumah, kebun, sawah yang terbakar habis. Di pihak Komesta, jumlah korban mencapai 22.174 yang meninggal. Jadi pada semua konflik pemberontakan itu selalu melahirkan atau menimbulkan korban, sehingga semoga peristiwa-peristiwa seperti ini kedepannya tidak terjadi kembali. Nah, apa hikmah dari pemberontakan Komesta ini? Apa yang nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pemberontakan Komesta ini adalah meningkatkan kesadaran pemerintah bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu harus diutamakan.
Yang kedua, munculnya kesadaran memberikan pembangunan yang merata bagi seluruh Indonesia. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dapat mendorong perekonomian rakyat, perekonomian daerah yang dapat meminimalkan rasa kesenjangan antar daerah. Yang keempat, musyawarah dapat meredam tensi konflik akibat kekecewaan terhadap kondisi yang dialami. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Demikian video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.